kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih, si iblis itu berupaya keras untuk mengeruhkan agama. Sebab iblis itu selalu meniup cahaya Allah, supaya cahaya Allah itu padam. Cahaya Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril alaihissalam mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ iblis berupaya bagaimana supaya mengecoh, bagaimana supaya ayat-ayat yang sampai ke hati Nabi itu dirusak, dikeruh. Ibarat ini masyarakat Tasik butuh air PDAM, sumbernya dari Gunung Galunggung misalnya. Kalau pingin merusak air yang sampai ke masyarakat, kira-kira yang paling enak di mana? Di hulu. Kalau di hulu itu di mana? Di sumberannya di Gunung Galunggung, diacak-acak, maka otomatis air yang mengalir ke hilir kotor semua, berlumpur. Tuh iblis strateginya. Pinter nggak iblis tuh? Pinter. Makanya nggak cukup pinter, bisa kebelinger. Iblis tuh pinter, tapi kebelinger, diganggu ketika proses pewahyuan supaya sampai ke kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gagal usaha iblis itu. Gagal sebab Allah yang menjaganya. Dijaga oleh Allah supaya proses pewahyuan lancar. Ayat demi ayat bisa ditangkap jelas oleh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si iblis setelah gagal begitu putus asa, menyerah atau bagaimana? Ibu-ibu, tadi gagal usaha iblis, menyerah atau pantang mundur? Si iblis tuh pantang mundur. Bagaimana yang dilakukan oleh iblis? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan ayat demi ayat yang diterimanya dari Jibril alaihissalam, disampaikan ke para sahabat, hati para sahabat yang digoda oleh iblis supaya tidak utuh pemahamannya di hati para sahabat. Sukses apa gagal? Ada sukses, ada gagalnya. Kalau sahabat yang nerimanya ngantuk, mikirin cicilan motor aja. Ada nggak yang lagi ngaji mikirin cicilan motor? Cicilan rumah. Nah, itu yang akan gagal dapat ilmunya. Jadi si iblis berupaya mengganggu hati para sahabat supaya tidak utuh pemahaman agamanya. Ada yang sukses, ada yang gagal. Sahabat yang kuat imannya, serius untuk memahami agama, iblis gagal. Tapi bagi sahabat yang lalai hatinya, maka gagal paham. Gagal paham. Nah, jadi iblis itu menggelincirkan manusia. Yang pertama strateginya untuk merusaknya adalah merusak agama, pemahaman agama. Nah, apalagi sekarang sudah 15 abad nabinya wafat, pindah dari kehidupan dunia ke alam barzah. Bagaimana kondisi umat? Nabi sudah berpesan, kalau kalian hidup setelah aku, kalian akan menemukan ikhtilafan katsira, perselisihan, silang pendapat yang banyak. Jadi barang siapa yang hidup setelah aku wafat, maka akan menemukan ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan yang banyak di kalangan umat. Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian hidup setelah aku dan menemukan perselisihan yang banyak, peganglah kepada sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku. Ada pengganti Nabi, ada setiap zaman. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Bukan hanya 4 khalifah itu. Dalam kitab Al-Fuyudat Al-Mawahib Al-Makiyah, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi menjelaskan hadis tentang khulafa'i ala rahmatillah. Nabi bersabda kepada para sahabat, pengganti-penggantiku nanti ada dalam rahmat Allah. Para sahabat bertanya, man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Khalifah-khalifahku adalah
yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada manusia. Yang menghidupkan sunnahku, walaupun sudah 15 abad, maka hidup sunnahnya dalam berpakaiannya, dalam berumah tangganya, bermasyarakatnya, penuh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.